Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Adewi Daningsi dari kelas I1 Akuntansi. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah PAI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tarif Rasul, yaitu pengertian Rasul. Semoga bermanfaat. Yang pertama yaitu tarif Rasul. Pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif baca masdar dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, yakni seseorang yang mendapat wahyu dan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan diamalkan dan memiliki kewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus Allah dengan risalah Islam kepada manusia. Definisi ini menggambarkan kepada kita bagaimana manusia sebagai Rasul yang terbaik di antara manusia lainnya, sehingga apa yang dibawa, dibincangkan, dan dilakukan adalah sesuatu yang terpilih dan mulia dibandingkan dengan manusia lainnya. Rasul sebagai pembawa risalah yang Allah berikan kepadanya, dan juga Rasul sebagai contoh dan teladan bagi aplikasi Islam di dalam kehidupan seharian. Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 67. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dua teladan dalam melaksanakan risalah. Keteladanan dibangun dari rasa kejujuran as-sidik, juga memiliki sifat amanah, dapat dipercaya. Sebagai seorang rasul, beliau amanah dalam menyampaikan risalah ilahi kepada umatnya. Sebagai seorang kepala negara, beliau amanah dalam memegang pesan-pesan umatnya dan menjadi pelayan umat. Inilah yang menarik seorang pemimpin yang menjadi pelayan umat. Quran Surat Al-Ahzab artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Tanda-tanda kerasulan. Satu, sifat dasar as-sifatul as-sayyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya, sifat sidik, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, dan patonah, cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21 artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. 2. Mujizat al-mujizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mujizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Banyak mujizat yang dibawa oleh para rasul. Setiap rasul membawa mujizat yang diberi Allah berbeda-beda, seperti Nabi Ibrahim yang tidak terbakar, Nabi Musa yang membelah lautan, Nabi Sulaiman dapat bercakap dengan segala makhluk, Nabi Daud yang mempunyai kekuasaan, dan lainnya. Nabi Muhammad sendiri banyak mujizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, misalnya membelah bulan ketika dicabar oleh orang kafir, Al-Qur'an makluman awal terhadap segala peristiwa yang berlaku, dan sebagainya. Quran Surat Al-Qamar surat ke-54 ayat ke-1 artinya, telah datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. 3. Berita kedatangan al-bisyarat, kabar gembira kedatangan seorang rasul adalahnya telah diberikan oleh rasul-rasul sebelumnya. Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21 yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan kedatangannya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tak kala
Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. 4. Berita kenabian an-nubuwat. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Di antara contoh peristiwa masa datang yang diberikan Rasulullah SAW melalui wahyunya adalah berita penaklukan Makkah. Quran Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-30 yang artinya, dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Mereka lalai terhadap kitab suci Al-Quran yang berisi peringatan-peringatan. Dan Rasul Muhammad berkata dengan segala keluh kesahnya, ya Tuhanku yang maha Rahman dan Rahim. Dan yang terakhir yaitu hasil-hasil pembuatan At-Samarat. Di antaranya hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Kader Nabi yaitu para sahabat adalah bukti nyata yang menjadikan perubahan-perubahan di Jazirah Arab dan seluruh dunia. Quran Surat Al-Fatah surat ke-48 ayat ke-29 artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bernama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda berkas wujud. Kesimpulan dari materi tarif Rasul yaitu Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus oleh Allah dengan risalah kepada manusia. Rasul merupakan yang terbaik di antara manusia lainnya sehingga apa yang dibawa, dikatakan dan dilakukan adalah suatu yang terpilih dan mulia dibandingkan dengan manusia lain. Lalu apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri sedangkan Rasul menerima wahyu dan memiliki tugas untuk menyampaikan pada seluruh umat di dunia. Jadi beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan hal yang sangat berharga dan patut dipelajari karena selain memberikan hikmah-hikmah yang sangat bermanfaat juga memberikan pembelajaran dan teladan bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita sebagai manusia harus mempelajari lebih dalam, memahami lebih luas dan menerapkannya di dalam kehidupan kita tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah agar kita dapat menjadi yang lebih baik di setiap harinya dan mendapat kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Demikian isi materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.